menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Daud dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Nah, saya sudah pernah sampaikan tentang ini. Berhasil dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata kalimat sakal. Sakal itu mempunyai dua pengertian, ya, ada dua wawasan tentang pengertian sakal. Yang pertama Amsal 21 ayat 11. Coba kita ke sana yang di rumah, Amsal 21 ayat 11. Kalau mata saudara terang, saudara bisa lihat di screen, yang di rumah bisa lihat di screen di belakang saya. Tetapi kalau saudara nggak bisa lihat, saya tunggu Amsal 21 ayat 11. Ya. Dia bilang begini, sama-sama baca yang di ruangan ini. Yuk, 1, 2, ya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, nah kata pengajaran itu sakal, ia akan beroleh pengetahuan. Jadi yang pertama, ya, pengertian sakal yang pertama adalah mau diajar. Katakan mau diajar. Ya, orang yang berhasil itu adalah orang yang mau diajar. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau hebat, engkau pintar di kelas, engkau pintar di rumah tangga, engkau pintar di kantor, engkau pintar dalam banyak hal. Saya cuma mau bilang, tetap taruh hati untuk mau diajar. Amin. Karena di atas langit mana masih ada langit. Sehebat-hebatnya engkau masih ada orang yang lebih hebat dari engkau. Dan saudara, kita harus taruh roh untuk mau diajar dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi yang pertama, kata sakal berhasil di situ adalah orang yang mau diajar. Nah, saya berikan contoh tentang Daud. Pengajaran Tuhan kepada Daud. Saya mau kita baca dulu ayat ini, saudara. Amsal 27 ayat 11. Amsal 27 ayat 11. Kita baca dulu ayat ini yang di rumah, yang di ruangan ini, Amsal 27 ayat 11. 1, 2, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Anda harus tahu, Tuhan selalu ajar engkau lewat orang di sampingmu. Katakan amin. Istri akan diajar Tuhan lewat suami. Anak-anak engkau akan diajar oleh Tuhan lewat orang tuamu. Orang-orang di kantor engkau akan diajar oleh Tuhan lewat bosmu di kantor. Saudara-saudara yang di proyek, Tuhan akan ajar engkau lewat engkau punya kuli di proyekmu. Tuhan akan ajar engkau dengan partner di sekelilingmu. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Tuhan bawa engkau untuk diajar dengan seseorang di pekerjaanmu, di rumahmu, saya mau bilang, izinkan Tuhan ajar engkau sampai engkau jadi indah. Amin. Banyak kali kita tidak mau diajar oleh Tuhan sehingga yang ada hanya ngomel terus. Salahkan Tuhan dalam setiap situasi. Mari saya bawa saudara untuk mengambil satu kisah tentang Daud. Tuhan ajar dia lewat Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 8. Yang di rumah dengar baik. 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 8. Saya baca. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Saudara bisa bayangin? Daud itu dengan anggotanya ada kurang lebih 600 orang. Sekarang Saul kerahkan 3.000 orang. Ya, 3.000 orang yang terpilih. Ini tentara-tentara handal, tentara-tentara hebat untuk mengalahkan 600 orang ini. Bayangin saudara. Mereka pergi ke gunung batu kambing hutan. Ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Kita udah tahu cerita ini. Saul masuk ke gua itu untuk bicara pangsai. Ya. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Bayangin, Daud ada di bagian belakang gua itu, Saul masuk. Anda bisa bayangin, Daud punya berdebar-debar hatinya.
Karena Saul lagi cari Daud untuk membunuhnya. Dan sekarang mereka berdua ada di dalam satu goa. Saul bagian depan, Daud bagian belakang. Nah, dalam keadaan seperti itu waktu Saul lagi mau buang air. Ayat 5, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Nah, perhatikan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Bayangin, dalam keadaan begitulah saudara. Dia sekarang berhadapan dengan orang yang akan membunuhnya, Saul. Lalu orang-orang Daud bilang begini, Daud, ini ikai cing tiam lo, ini ikai saatnya lo. Kamu tendem ai thai lo, tendem jiau lo. Cecung ho, ikai cing tiam lo. Letai i balik. Sekarang waktunya, Daud. Dia mengejar engkau untuk membunuh engkau sekarang. Pakai kata Tuhan lagi. Tuhan telah menyerahkan nyawanya kepadamu. Tapi saudara tahu. Daud dia enggak lakukan. Dia enggak bunuh. Cuman ambil puncak jubah daripada Saul. Kecil saja. Tapi waktu dia potong puncak jubah daripada Saul. Bukan dia wahi. Bukan dia senang. Bukan dia merasa dia lega. Tapi Alkitab jelaskan. Nah, jelaskan ayat 26. Berdebar-debarlah hati Daud. Stop dulu di sini saudara. Puncak itu sangat kecil. Tapi waktu Daud potong puncak jubah Saul. Dia berdebar-debar. Apa pengertiannya saudara? Ada banyak kali saudara. Kita melakukan hal yang kecil. Kesalahan kecil. Kita nggak berdebar lagi. Saya kasih contoh. Kalau saudara mungkin ada di dalam satu perusahaan. Perusahaan itu menghasilkan, satu bulan menghasilkan mungkin keuntungan 2M. Lalu saudara kerja di kantornya. Saudara ambil pulpennya. Saudara ambil mungkin bukunya. Saudara ambil mungkin meterainya 6.000. Mungkin bagi saudara berpikir pulpen berapa ribu sih? Iya kan? Meterai cuma 6.000 dibandingkan dengan keuntungan 2M. Nggak ada apa-apanya, tapi saudara saya mau beritahu, orang yang berkenan kepada Tuhan, meskipun cuma 2.000, meskipun cuma 6.000, dia pasti berdebar-debar. Amin. Saya bingung kalau orang Kristen, dia bawa mobil lalu dia maki orang, hatinya nggak berdebar-debar lagi. Daud, dia buat cuma kesalahan kecil, tapi dia rasa bersalah. Saudara harus pelihara signal-signal seperti ini. Kalau engkau buat kesalahan kecil lalu sudah nggak ada signal rasa bersalah, maka engkau akan terjerumus pada perkara besar, pada dosa besar. Dan waktu engkau lakukan dosa besar pun, engkau tidak akan berdebar-debar lagi. Amin. Orang benar itu jatuhnya nggak langsung jatuh, ada signalnya saudara. Ada signalnya. Daud dia peka. Dia sudah memotong puncak daripada Saul. Tapi masih berdebar-debar. Tuhan tolong kita. Dari hal kecil kita mulai peka kepada kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat berikutnya saudara. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku. Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud. Ini kita masuk pengertian yang lebih dalam lagi. Daud dia potong puncak jubah siapa? Orang yang diurapi Tuhan. Berbicara hamba Tuhan. Dia berdebar. Setelah berdebar itu, dia ingatkan kepada orang-orangnya. Dijauhkan daripadaku untuk mengusik hamba yang diurapi. Saya mau pesan buat jemaat Tuhan. Jangan pernah mengusik hamba-hamba yang diurapi. Amin. Jangan pernah mengusik hamba Tuhan, gembala. Jangan. Bahaya. Jangan. Pak Gem sampaikan ini. Saya mengasihi engkau. Waktu engkau usik gembala, gembala tidak akan marah. Tapi ketika gembala sudah bawa engkau di dalam doa, itu bahaya. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu. Hendak melanjutkan perjalanannya. Nah saudara, Daud
Dia mau dibunuh oleh Saul. Ya kan? Dia mau dibunuh oleh Saul. Minta tolongin. Dia mau dibunuh oleh Saul. Tetapi dia bisa stabil mengatasi Saul. Amin. Dia bisa stabil loh. Dia enggak marah, dia enggak dendam, dia enggak balas. Walaupun dia sempat memotong punca jubahnya, dia berdebar-debar. Dia masih kontrol. Dia enggak balas, dia pegang firman Tuhan. Jangan mengusik hamba yang diurapi. Dia pegang firman Tuhan, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Saya simpulkan, Tuhan ajar Daud dengan Saul, dia lulus. Sama-sama katakan lulus. Lulus. Saul mau bunuh dia, mau mencabut nyawanya, sekarang berada bersama-sama di satu goa. Daud Maiketangi. Daud nggak berani bunuh dia. Artinya pengajaran Tuhan terhadap Daud kepada Saul lulus. Amin. Lulus. Sekarang kita belajar. Berikut pengajaran Tuhan kepada Daud lewat Nabal. Nabal itu artinya si bebal. Bebal. Dalam 1 Samuel 25 ayat 10. Saya pelan-pelan ya. 1 Samuel 25 ayat 10 sampai ayat 13. Kemudian kita sambung ayat 30 dan 34. Ya, sampai 34. 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 13, lalu kemudian ayat 30 sampai 34. Saya baca, saudara perhatikan. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi cerita ini begini saudara. Nabal ini seorang pengusaha kaya. Nabal ini seorang pengusaha besar. Ya kan? Nah, Daud punya orang yang 600 orang itu berkemah di sekeliling perusahaannya dia. Di peternakannya dia, di ladangnya dia. Sehingga orang-orang musuh itu, musuh-musuh nggak bisa mengganggu ternaknya Nabal. Karena zaman dulu tuh kan orang masih begitu ya. Penyamun banyak, ya kan? Pencuri banyak, pembunuh banyak. Jadi waktu orang-orangnya Daud yang 600 orang ini berkemah di sekeliling daripada ladangnya Nabal, aman. Orang-orang musuh, pencuri nggak berani ganggu punyanya Nabal. Nah, orang-orangnya Daud yang 600 orang ini juga nggak mengganggu usahanya Nabal. Nah, satu kali orang-orangnya Daud ini lapar. Lalu Daud utus mereka, kamu pergilah sama Nabal minta makan. Minta roti. Ini jawaban Nabal. Nabal bilang apa? Kepada anak buah Daud. Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Dengan lain kata dia menghina Daud. Daud itu nggak ada apa-apanya. Semua orang meninggalkan dia, kok dia udah nggak ada pengaruh. Dulu mungkin dia punya pengaruh waktu dia kalahkan Goliat. Sekarang nggak ada apa-apa dia. Nabal ini menghina Daud. Dan apa yang terjadi karena Nabal menghina Daud? Ya, bukan cuma roti yang dikasih. Roti nggak dikasih loh saudara. Dihina lagi. Mereka dalam keadaan lapar. Dihina lagi. Roti nggak dikasih. Apa yang terjadi? Kita bandingkan ya. Ayat 12. 1 Samuel pasal 25 ayat 12. Lalu orang-orang Daud. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepadanya. Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira berapa orang? 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Perhatikan saudara. Daud melawan Goliat yang tingginya 5-6 meter. Berapa orang dia? Dia lawan Goliat. Dia kerahkan orang lain enggak? Enggak, dia sendiri.
Dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Dia berani melawan Goliat raksasa. Sekarang, tadi beberapa bulan sebelum kasusnya Nabal ini, dia berjumpa dengan Saul di gua. Dia tahu Saul yang akan membunuh dia. Ya kan, sekarang sudah satu gua. Dan Saul hadap ke sana nggak lihat Daud. Daud tinggal ambil tombak atau tinggal ambil pedang, pancung, menang. Tapi walaupun nyawanya mau dicabut oleh Saul, Daud dia stabil. Dia nggak balas kejahatan Saul. Walaupun nyawanya terancam. Tapi sekarang, hanya karena penghinaan. Dengar baik ya. Hanya karena penghinaan. Hanya karena nggak dikasih makan. Daud lupa. Nggak bisa stabil rohaninya. Dia kerahkan 400 orang. Ngapain 400 orang? Artinya Daud sudah marah sekali loh saudara. Gara-gara penghinaan dari Nabal, dia kerahkan 400 orang untuk membunuh Nabal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini. Ya, saya mau bilang begini saudara. Kadangkala kita bisa stabil dengan persoalan yang besar. Tapi kita bisa tergelincir dengan persoalan kecil. Hati-hati. Daud lulus dengan persoalan Saul yang ingin membunuh dia. Dia enggak balas. Tapi sekarang penghinaan Nabal. Daud hampir jatuh. Dia sudah kerahkan orangnya untuk membunuh Nabal. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong Daud. Saudara, kita lihat. Sekarang Daud sementara emosi ini. Sudah kerahkan 400 orang pakai pedang. Dia juga pakai pedang. Ingin membunuh Nabal. Ingin balas Nabal. Tapi puji Tuhan ada istri Nabal namanya Abigail. Abigail ini cantik dan bijak. Artinya cantik dan bijak. Abigail datang. Ada kulinya Nabal datang ngadu sama Abigail. Nyonya. Tadi ada orangnya Daud datang minta roti. Lalu bos marah mereka, bos hina mereka. Padahal orangnya Daud setiap hari di ladang kita menjaga ternak dan ladang kita. Mereka nggak pernah ganggu kita, mereka baik bagi kita. Tapi tadi mereka cuma minta roti nyonya. Wih, bos marah, bos maki dia, bos hina. Dalam keadaan seperti itu Abigail yang bijaksana, bukan cuma cantik bijaksana. Dia bikin roti 200 biji. Itu catering, ke perusahaan catering pertama di dunia itu yang Abigail punya itu. Ya, dia bikin roti 200 biji lalu dia suruh orangnya berjalan di depan. Bawa untuk Daud. Daud lagi marah, turun dengan pedang dan 400 orangnya. Mau bunuh suaminya, mau bunuh Nabal. Lalu roti 200 datang. Dan Abigail datang. Beginilah kalimat Abigail. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya. Ya, 1 Samuel pasal 25 ayat 30 yang di rumah ayat 30 sampai 34. Perhatikan 1 Samuel pasal 25 ayat 30 sampai ayat 34. Dia bilang begini. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu. Dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Maka, ini Abigail sementara khotbahin Saul nih. Abigail sementara khotbahin Daud. Sementara mengajari Daud. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila tuanku berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Daud menjawab begini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ayat 33. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ayat 34. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Anda tahu, tadi dia sudah terpancing.
terpancing mengerahkan 400 orang menyandang pedang untuk membunuh Nabal dan perusahaannya, untuk membunuh Nabal dan orang-orangnya. Tapi waktu Abigail tampil mengingatkan Daud, masa Tuhan engkau akan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maksudnya masa Tuhan engkau akan melakukan hutang darah. Untuk menegakkan keadilan masa engkau harus menumpahkan darah. Daud waktu dia dengar perkataan Abigail, dia langsung berubah. Saya simpulkan, Daud walaupun dia memiliki posisi yang luar biasa, diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tapi dia tetap memelihara roh untuk diajar. Amin. Siapa yang ajar dia? Tuhan. Lewat siapa? Lewat Abigail. Kadangkala kita jadi orang Kristen, kalau bukan Pak Gem yang ajar lemai kawatang lah. Hati-hati saudara. Tuhan lang eng lekia untuk tacai. Kadangkala Tuhan pakai anakmu untuk menegur engkau. Kadangkala Tuhan pakai istrimu untuk menyampaikan sesuatu pelanggaranmu kepadamu, loh saudara. Tapi kadangkala istri nggak mau dengar apa kata suami. Kadangkala anak-anak tidak mau dengar kata orang tua. Sebaliknya kadangkala suami tidak mau dengar kata istri. Daud, dia mulai peka. Dia bukan cuma dengar kata Samuel. Dia bukan cuma dengar kata Nabi Nathan. Tapi dia mulai peka. Dia belajar untuk dengar kata Abigail. Karena firman Tuhan datang kepada Abigail. Meluputkan Daud dari berbuat dosa. Tuhan tolong kita. Jadilah orang yang punya roh untuk diajar. Amin. Coba bilang kiri kananmu, kamu harus memiliki roh untuk diajar. Amin. Roh untuk diajar. Ya. Nggak peduli engkau mungkin suami lalu anakmu nyampaikan sesuatu, belajar untuk dengar. Kadang-kala Tuhan bisa pakai anakmu. Pakai Andrew untuk sampaikan sesuatu kepada bapaknya. Tuhan bisa pakai Owen untuk menyampaikan sesuatu kepada Batin. Enggak selama-lamanya harus Pak Gem dan Bu Gem, enggak. Kadang-kala Tuhan pakai orang-orang yang sekitar kita loh saudara. Intinya, punyalah roh untuk diajar. Amin. Daud dia punya roh untuk diajar. Sehingga dia terluput dari penumpahan darah. Yang berikut. Saya sudah sampaikan ini tadi. Tapi saya mau baca. Ya, saya mau baca buat saudara. Saudara yang ada di ruangan ini bisa baca, perhatikan. Ya. Daud bisa stabil menghadapi Saul. Saul gambaran dari batu persoalan besar. Yang mau membunuhnya, Daud bisa stabil. Tetapi Daud tidak bisa stabil menghadapi Nabal, batu persoalan kecil. Yang hanya sedikit mengeluarkan kata-kata hinaan. Hati-hati, saya catat di sini. Hati-hati, terkadang kita bisa stabil menghadapi batu persoalan besar. Tetapi justru kita jatuh tergelincir ketika kita menghadapi batu kerikil persoalan. Izinkan Tuhan dan firman-Nya lewat Roh Kudus dan pemimpin rohani mengajar, menegur kita agar kita berubah. Katakan amin. Izinkan Tuhan dan firman-Nya lewat Roh Kudus, lewat pemimpin rohani, lewat orang-orang di sekelilingmu untuk menyampaikan sesuatu kepadamu. Jadilah orang yang mau diajar. Orang yang mau diajar itu adalah orang yang berhasil. Amin. Saya nggak mau tahu, engkau boleh punya pangkat, punya kekayaan, punya kecerdasan, kepintaran. Bagaimanapun kau punya usaha mungkin gampang untuk naik. Tetapi ingat, taruhlah roh untuk diajar. Pelihara roh untuk diajar. Karena orang yang mau diajar adalah orang-orang yang berhasil, kata firman Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua, pengertian daripada sakal. Pengertian daripada sakal. Yang pertama tadi, mau diajar. Yang kedua, menjaga mulut atau bibir. Coba bilang kiri kananmu, mulutmu kau jaga. Suami-suami yang di rumah, lihat istrimu, bilang sama istrimu, mulutmu mi jaga. Anak-anak bilang juga sama papa mama, jaga mulut kita. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Yang di rumah boleh cari Amsal 10 ayat 19. Yang di ruangan ini sama-sama baca. 2, 3. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya,
berakal budi. Amin. Daud berhasil karena Daud menjaga bibir mulutnya. Mau bukti? Mau bukti? Saya bisa kasih bukti. Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat 3. Saya tunggu yang di rumah cari. Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat 3. Daud dia berhasil karena dia seorang yang bukan cuma bisa diajar, tapi dia menjaga bibirnya. Amin. Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca pelan-pelan. Yang di ruangan sini boleh baca sama-sama. 2, 3. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Yuk ayat 3. Yang di rumah 141 Mazmur ayat 3. Sama-sama 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Katakan amin. Dia berhasil bukan cuma karena dia seorang yang mau diajar. Tapi Daud ternyata selalu minta, Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan berjagalah pada mulutku. Saya selalu bilang saya orang yang suka bercanda. Tapi kalau sudah mau ngomong sesuatu yang nyakitin orang, saya agak hati-hati. Mari kita lihat tentang apa yang dikatakan Alkitab mengenai lidah. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ayat-ayat yang sudah tidak asing, tapi saya mau ingatkan saudara karena saya mau ada pada satu poin. Engkau ingin berhasil, jaga mulutmu. Amin. Engkau ingin melihat kesembuhan, jaga mulutmu. Tadi malam beberapa orang yang WA telepon saya. Ada yang berkata sedang sakit. Ada yang berkata hasilnya positif. Tapi saya Tuhan taruh firman ini. Dengar baik yang di rumah. Dengar baik yang sementara sakit. Pegang ayat ini. Amsal 18 ayat 21. Kita baca. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Terjemahan lain lebih senang saya. Terjemahan lain lebih gampang untuk kita mengerti. Amsal 18 ayat 21 dalam terjemahan Indonesia masa kini. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Amin. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Lidahmu itu berkuasa untuk menyelamatkan hidupmu. Saya mau bilang, lidahmu berkuasa untuk menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Haleluya. Kalau engkau selalu berkata, hailah, sila, cenglah, si, ceng, tata. Mulai rubah kata-katamu. Amin. Mulai rubah lidah kita. Nah, saya sudah mau pada akhir, hampir berakhir. Ya saudara, khotbah saya hari ini. Matius 17 ayat 20. Ayat yang tidak asing. Matius 17 ayat 20. Yesus berkata begini. Ia berkata kepada mereka. Karena kamu kurang apa? Percaya. Sebab aku berkata kepadamu. Nah ini dia. Baca sama-sama yuk. Dari kata sesungguhnya. 2, 3. Sesungguhnya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Katakan amin. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Tuhan gak perlu lu punya iman sebesar biji rambutan. Enggak. Tuhan gak perlu bijimu sebesar, imanmu sebesar biji durian. Terima kasih, tadi malam ada yang bawain durian. Saya rebut-rebutan durian sama Geran. Tuhan gak peduli imanmu sebesar biji durian, enggak. Tuhan gak mau. Standar iman yang Tuhan mau itu besarnya enggak seperti biji durian. Tapi Alkitab bilang biji apa? Sesawi, sawi kena tiup aja. Terbang. Iman gak perlu besar. Iman cukup besar seperti biji sesawi. Tapi yang perlu engkau lakukan, Tuhan bilang, iman
ketika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata yang perlu besar kata-katamu. Katakan amin. Saudara percaya bahwa bahwa Tuhan berkuasa, amin? Buat saudara yang positif, saya mau bilang, betul engkau kena positif. Tapi saya mau bilang, taruh firman di dalam hatimu, lalu mulai berkata di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, virus-virus segera mati. Amin. Iman harus diperkatakan. Engkau harus perkatakan iman itu, saudara. Amin. Nah, saya kasih lagi. Ini ayat yang terakhir. Keluaran 15 ayat 26. Saya sudah pernah sampaikan ini, tapi Tuhan ingatkan saya untuk sampaikan kembali. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, yuk kita baca sama-sama. Yang sakit di rumah baca baik-baik ayat ini. Keluaran 15 ayat 26. Saya tunggu saudara di rumah untuk baca. Baca dengan iman. Saya percaya ketika engkau baca, engkau akan mendapatkan kekuatan, ada kesembuhan terjadi di rumahmu. Amin. Haleluya. Saya berdoa tadi malam Tuhan. Waktu saya dapat laporan ada beberapa orang yang terkena. Orang tuanya terkena, ini terkena. Saya berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan ingatkan saya ayat ini. Keluaran 15 ayat 26. Yang di rumah sama-sama baca dengan iman. Kita baca 1, 2, ya. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Mungkin ada komplain nama saya. Pastor, Agam, itu ayatnya bilang aku tidak akan menimpakan penyakit yang kutimpakan kepada Mesir. Tapi sekarang, ya, tetapi sekarang kok aku ini ditimpa COVID-19. Aku ini kok sakit. Lihat baik-baik itu ayatnya. Tuhan bilang begini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan apa yang benar. Ya kan? Pertanyaan sederhana, engkau sudah benar enggak? Engkau udah sungguh-sungguh enggak? Jangan komplain. Jangan komplain. Jangan komplain sama Tuhan. Tapi kalaupun kau sedang sakit, ada harapan bagi kita. Tuhan itu dia tidak pendendam. Dia penuh dengan kasih. Waktu engkau mengakui kesalahanmu, mau memperbaikinya. Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Kata Tuhan yang menyembuhkan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Rafa. Tuhan itu Yehova, menyembuhkan itu Rafa, Yehova Rafa. Rafa dibentuk dari 3 huruf Ibrani. Ya kan? 3 huruf Ibrani. Yaitu res, pe, dan hei. Orang Ibrani baca dari kanan ke kiri. Res, pe, dan hei itu Rafa. Nah, kita harus tahu. Orang Ibrani punya huruf. 1 huruf mempunyai piktograf. Tahu piktograf? Gambar huruf. Jadi, setiap huruf itu ada piktograf, ada gambar dan memiliki arti. Nah, res itu memiliki piktograf, memiliki gambar kepala dan otak. Oke? Ngerti ya? Res memiliki gambar kepala dan otak. Kemudian P memiliki piktograf mulut. Katakan bersama mulut. Hei itu Yesus, melambangkan Yesus. Karena orang Ibrani percaya huruf yang tidak memiliki piktograf itu diartikan Allah yang Maha Kuasa. Diartikan Mesias, Yesus. Jadi kita simpulkan Rafa dari pengertian Rafa berdasarkan piktografnya, berdasarkan gambar hurufnya. Saya kasih kesimpulan begini, yang di rumah kita dengar baik, yang di ruangan ini baca sama-sama. Kesimpulan dari arti Rafa menurut piktografnya. Sama-sama kita baca, 2, 3. Kesembuhan atau pemulihan terjadi saat kita mengatakan Yesus
atau firman Tuhan yang ada dalam pikiran atau otak kita melalui mulut dengan bersuara. Katakan amin. Saudara sudah taruh firman di dalam otakmu? Katakan firman itu dengan bersuara. Amin. Saya kasih catatan kesimpulan. Mari kita menjaga mulut kita untuk berkata-kata yang positif. Serta memperkatakan firman. Meskipun faktanya kita sakit. Meskipun faktanya engkau bangkrut. Meskipun faktanya engkau sedang alami kekurangan. Meskipun faktanya engkau sedang alami penipuan. Meskipun engkau sedang alami kerugian. Tetapi hidup kita bukan ditentukan oleh fakta. Tapi ditentukan oleh firman dan iman yang ada dalam hati kita. Kemudian kita perkatakan dengan bersuara. Haleluya. Amin. Hidupmu tidak ditentukan oleh fakta. Faktanya engkau sedang COVID. Faktanya engkau sedang positif. Tetapi hidupmu tidak ditentukan oleh fakta. Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku Allah yang menyembuhkan. Aku Allah Jehovah Rafa. Mulai perkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus, bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada dalam tubuhku segera mati. Dalam nama Yesus, bakteri-bakteri yang membuat aku batuk, yang membuat aku panas, yang membuat radangku begitu sakit. Dalam nama Yesus, saat ini juga sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Ayo bangkitkan iman kita. Jadi orang benar. Perkatakan engkau sembuh, perkatakan engkau sehat. Haleluya. Pak Gem selalu bilang, Mazmur 91 kita harus selalu perdengarkan. Mari kita buka Mazmur 91. Saya tidak muat di sini. Sebelum saya akhiri, yang di rumah, yang di ruangan ini, tampilkan lagu walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Yang di rumah, yang di ruangan ini, mari kita sama-sama kembali baca ayat ini. Baca dengan bersuara, yang di rumah maupun yang di ruangan ini. Perkatakan firman. Perkatakan firman, jangan diam. Karena saudara, kemenangan bisa terjadi ketika kita memperkatakan firman lewat mulut kita. Mazmur 91. 1, 2, ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepanya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Stop sampai di situ. Haleluya. Faktanya di sekeliling kita banyak orang yang rebah. Faktanya di sekeliling kita dengar berita di seluruh dunia. Banyak orang yang mati karena COVID. Tetapi Alkitab mencatat orang benar. Walau 1000 rebah di sisi kanan, 10.000 sebelah kiri. Engkau hanya menontonnya. Taruh firman ini di dalam otakmu. Taruh firman ini di dalam pikiranmu. Lalu mulai berkata, Tuhan menjaga aku. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjaga aku. Ayat 9, baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Katakan dengan panjang umur. Haleluya. Saudara, pegang janji Tuhan. Faktanya mungkin engkau sedang sakit, tapi hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan.
Ketika Alkitab bilang dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau. Perkatakan dengan iman, penyakit ini tidak akan membawa bahaya bagiku. Aku akan panjang umur. Haleluya. Puji Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Engkau akan berhasil. Engkau akan terluput dari persoalan. Engkau akan terluput dari penyakit. Ketika engkau mulai memperkatakan iman. Firman itu enggak cukup engkau simpan di otakmu. Tapi engkau harus perkatakan dengan bersuara. Tuhan tolong kita. Saya berdoa, saya harap semua jemaat Tuhan taruh firman di dalam pikiran, di otakmu, di hatimu. Dan mulai perkatakan firman. Walaupun faktanya Tanjung Pinang, Bintan sangat mengerikan hari-hari ini. Tapi kita perkatakan firman, Tuhan menjaga kita. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya harap, Pak Gem harap, please perhatikan baik. Yang ada di rumah, kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini. Mulai perkatakan firman. Tuhan akan menolong kita. Mari para pelayan, para pemusik, para singer. Kita maju ke depan. Kita akan menyanyi bersama-sama. Haleluya. 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 Tiada pernah ku ragu kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun, awan gelap hadapi badai, pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi